Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia dan nikmat yang tiada batas, yang tiada terhingga, sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan insyaallah sehat, dalam keadaan sedang berpuasa insyaallah kita sedang menjalankan Shaum Ramadan. Ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta rahmati Allah, kita bersama-sama lagi di majelis kita ini, kajian online Majelis Cinta untuk hari ini, hari Ahad 16 Maret 2025, bertepatan dengan 16 Ramadan 1446 Hijriah. Kita marilah bersama-sama melantunkan salawat dan salam bagi junjungan kita, pemimpin kita, manusia terbaik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak sahabat majelis cinta dirahmati Allah, sebagaimana kita sudah ketahui, sebagaimana kami sampaikan kemarin, hari ini kita akan kembali mengaji. Insyaallah telah hadir mudah-mudahan bersama kita, yaitu Ustadz kita, Ustadz Nur Muhammad Effendi. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Iwan, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Ustadz. Ustadz sehat ya, Ustadz ya? Alhamdulillah. 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 Baik, alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah. Ustadz, ke dakwah Ramadan ini, Ustadz. Ini jaringannya lagi agak kurang bagus nih. Iya. Tapi iya, memang kita ada gangguan. Ada gangguan. Ustadz sibuk ya. Semakin sibuk belakangan barangkali dengan banyak ini agenda ataupun schedule dakwah belakangan selama Ramadan terutama. Kalau selama Ramadan alhamdulillah memang sejak awal kita kebetulan lagi sedang ada jadwal safari dakwah. Di kemarin di awal Ramadan itu satu pekan kita di daerah Tegal, Brebes, Pemalang dan sekitarnya itu. Kemudian seminggu kedua Ramadan kita kebetulan langsung ke daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan. Kemudian dilanjutkan ke daerah Karawang. Nah, satu hari itu biasanya kurang lebih bisa 2 sampai 3, 4 lokasi yang bisa kita kunjungi dari masjid ke masjid kita, ya, satu hari. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan biar sehat walafiat semuanya, insyaallah. Insyaallah Allah senantiasa akan berikan itu saja rahmat, karunia dan Ramadan sehat ya, Pak Ustadz. Kami doakan semua insyaallah Allah lancarkan, Allah mudahkan. Ini jamaah majelis cinta, kami siap Pak Ustadz untuk mengikuti pembekalan dari Pak Ustadz terkait dengan tema kita itu Ramadan, bulan taubat. Mohon berkenan Pak Ustadz memulainya, kami persilahkan dengan segala hormat Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sadaqallahul alim.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita sudah berada di hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan selama di bulan suci Ramadan ini seluruh amalan kita, amal ibadah kita, baik itu puasa kita, kemudian tarawih kita, bacaan Quran kita, dan juga segala amal-amal ibadah yang lain termasuk kebiasaan kita berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, yang berbahagia ini, kita akan membahas satu tema tentang yang berkaitan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya Setiwan ya temanya ya? Tentang taubat ya. Benar Pak Ustaz, benar sekali Pak Ustaz. Benar, taubat. Baik para jamaah ya, tentang taubat ya. Jadi intinya kalau berkaitan dengan masalah taubat, sesungguhnya setiap manusia kalau kita sadari sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Nabi pernah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang telah berbuat dosa adalah mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kita bersegera untuk bertobat. Dan lagi-lagi yang namanya bertobat, maknanya bermakna kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah harus menunggu kita sudah tua baru taubat. Tidaklah menunggu kita sudah menjadi orang kaya baru taubat. Tapi taubat itu adalah sesuatu yang harus segera ditunaikan, segera dilaksanakan ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, ternyata kita memahami bahwa orang yang bertakwa itu orang yang sangat istimewa sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Dialah orang yang mampu mengendalikan amarah. Dialah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan pada saat yang sama, dia juga bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Tapi dialah orang yang apabila berbuat salah, apabila berbuat dosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia segera sadar. Dan kemudian setelah itu dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang takwa itu adalah orang yang apabila dia melakukan perbuatan fa'alu fahishatan, perbuatan keji, perbuatan maksiat, aw zalamu anfusahum, kemudian dia menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan kemaksiatannya itu, dosanya itu, kemudian zakarullah, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim, dan dia meyakini bahwa wa may yaghfirudz dzunuba illallah, bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah majelis cinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kondisi orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa kita sudah tahu bahwa orang bertakwa orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian orang yang bertakwa itu sudah disiapkan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, tetapi dialah orang yang ketika berbuat kesalahan dan berbuat dosa, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia segera minta ampun kepada Allah. Kemudian di ujung ayat itu, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian setelah itu dia betul-betul tidak mengulanginya lagi. Itulah taubat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya mendengar Ustaz Iwan dalam mukaddimah mengutip salah satu ayat Quran, yaitu dalam surat At-Tahrim yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itulah seruan dari Allah
agar kita semua bersegera menuju Allah, bertaubat kembali ke jalan Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena memang ada orang taubatnya diistilahkan seperti taubat sambal, ya. Ketika dia bertaubat, berbuat salah, ya, kemudian ketika dia kepedesan, dia kemudian bertaubat. Tapi ketika di waktu yang berbeda, dia cari lagi itu sambal, ya, untuk kemudian dinikmati lagi. Itu kan disebut dengan taubat sambal. Atau ada istilahnya taubat seperti tomat. Sekarang taubat, nanti dia kumat lagi, ya. Nah, mestinya bagaimana dia mampu menjadi orang yang betul-betul taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Jadi jamaah yang berbahagia, inilah solusi dalam Islam, bahwa ketika manusia yang memang tidak luput dari kesalahan, manusia siapapun mereka, mau dia ustadz, kiai, atau siapapun, atau dia orang biasa, ya, pokoknya dari segala macam bentuk latar belakang manusia, pasti mereka pernah berbuat salah, pasti mereka pernah berbuat dosa. Dan dosa-dosa yang dikerjakan itu bisa jadi dosa besar, bisa jadi dosa kecil. Ya, tapi yang jelas itu sebuah perbuatan yang harus segera dia delete, ya. Bagaimana caranya untuk mendelete dan caranya untuk menghapuskan semua kesalahan-kesalahan itu. Karena kalau tidak, pasti akan membahayakan dirinya. Makanya jamaah majelis cinta yang berbahagia, ketika ada muslim, dia mestinya sebagai orang Islam melaksanakan arkanul Islam yang 5. Dia harus betul-betul mantapkan syahadatnya, dia harus sholat, dia harus membayar zakat, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Kemudian dia harus pergi haji ataupun umrah, dia juga harus melaksanakan ibadah puasa, ya, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan ini kewajiban seorang muslim. Ketika beberapa rukun yang ada dalam Islam ini dia tidak mengerjakannya, seperti misal tadi itu, ya, dia muslim tapi nggak mau sholat, dia muslim tapi dia nggak mau membayar zakat, dia muslim tapi dia nggak mau berhaji, ya, dia muslim tapi dia nggak mau menjalankan sholat 5 waktu, maka ini merupakan perbuatan yang jelas-jelas mengandung dosa dan dia harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ketika Al-Quran mengatakan berbagai larangan-larangan. Ya, ketika ada orang dilarang jangan mabuk-mabukan, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, ya. Tiba-tiba dia melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia telah melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Termasuk juga ketika Allah melarang jangan berbuat syirik, ya, jangan menduakan Allah, jangan durhaka kepada orang tua, jangan melawan orang tua. Nah, ketika ada orang Islam yang melakukan perbuatan syirik, kemudian juga durhaka sama orang tuanya, maka berarti dia telah berbuat dosa dan kemaksiatan. Nah, kalau seandainya mereka sudah menyadari akan perbuatan-perbuatan semua dilakukan itu mengandung dosa, maka saatnya lah dia harus segera untuk menuju Allah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan kalau perlu surat taubat agar semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan itu, ya, dia betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beruntungnya sekarang ini, ya, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan ini dianggap juga sebagai syahrul maghfirah, bulan pengampunan dosa. Makanya kebahagiaan kita sebenarnya ketika hadirnya Ramadan adalah dengan harapan dosa-dosa kita yang semuanya selama ini kita berbuat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai Ramadan tiba, ya, Ramadan datang menghampiri kita, tapi kita nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis cinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya ada beberapa catatan. Ketika ada orang betul-betul ingin bertobat, maka beberapa syarat ini secara umum mesti dia lakukan. Yang pertama, dia harus betul-betul menyesali, ya, akan kesalahan dan dosa yang dilakukan. Jadi ada istilah namanya penyesalan, ya. Jadi benar-benar dosa yang dilakukan itu disesali secara maksimal dengan kesungguhan, dia benar-benar menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Kemudian dia juga harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca istighfar, ya, dengan kalimat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan Nabi pun juga sudah mencontohkan
Bahkan kalau Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu bahkan bukan hanya sekedar karena dia merasa berdosa, ya yang jelas dia mencontohkan setiap hari, ya Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfiruka wa atubu ilaik fi kulli yaumin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Ya, dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin di bab taubat itu, Nabi mengatakan, sesungguhnya demi Allah, aku tidak kurang beristighfar, bertobat kepada Allah sehari semalam itu tidak kurang 70 kali sampai 100 kali. Bayangkan saudaraku rahimakumullah, Nabi yang maksum, Nabi yang terpelihara dari dosa, sehari semalam itu tidak kurang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai 100 kali. Masya Allah, tabarakallah jamaah sekalian. Ya mestinya kita yang justru mengalami atau merasa banyak salah, banyak dosa, mestinya kita bisa melakukan hal tersebut lebih banyak lagi sebenarnya. Ya. Minimal dengan mencontoh Nabi itu bisa 70 sampai 100 kali. Ya. Itulah syarat taubat yang harus kita perbuat dengan cara kita beristighfar, mengakui dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian yang berikutnya lagi, kita mesti punya tekad, ya, yaitu tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Itulah syarat taubat kalau mau diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang jamaah, yang namanya manusia ingin selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu saja akan terus digoda oleh syaitan laknatullah alaihim, ya, bahwa syaitan itu memang dihadirkan ada di tengah-tengah kehidupan kita itu, tujuannya adalah memang dalam rangka untuk menggiring manusia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya andai manusia sudah taubat, tiba-tiba kemudian dia digoda lagi, lalu kemudian berbuat salah lagi, berbuat maksiat lagi, berbuat dosa lagi, maka tidak ada istilah kemudian kita berdiam diri saat itu. Dia harus segera kembali untuk bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya memang dia tidak melakukan kembali dan tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa yang dia lakukan tersebut. Ya. Kemudian kalau ada kaitan dengan orang lain, ya, maka kembalikan dulu hak kepada mereka. Misalkan ada urusan hutang piutang, ya, maka taubatnya jika ada dengan hubungan sama orang lain, kita harus tunaikan terlebih dahulu, ya, urusan kita kepada mereka. Kalau ada hubungan dengan manusia, kita harus kembalikan haknya dulu, ya, sebagai bentuk pertaubatan secara totalitas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kita harus yakin bahwa yang namanya taubat itu akan Allah terima, ya, selama hamba itu belum sampai nafasnya di tenggorokan, ya. Makanya yakinlah, ya, syarat yang berikutnya kita harus bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah Allah, ya, bahkan kalau perlu dengan cara tadi itu, dengan cara melaksanakan salat sunat taubat, agar kita benar-benar menyadari bahwa apa yang sudah kita perbuat selama ini yang mengandung dosa itu, supaya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surah Al-Furqan itu, ya, ketika Allah menjelaskan tentang kondisi manusia yang suka berdosa kemudian berbuat salah, ya, di ujung ayat tersebut dikatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim. Jadi kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah lalu dia beramal saleh, maka kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya yang selama ini diperbuat langsung diganti sama Allah dengan kebaikan-kebaikan. Makanya jamaah yang berbahagia, suatu saat ada seseorang, ya, bertanya kepada saya dalam sebuah kesempatan di majelis. Dia mengatakan, Ustadz, apakah kalau saya ingin bertobat, tobat saya akan diterima sama Allah? Saya katakan iya. Cuma masalahnya jamaah, beliau ini di usia yang sangat sudah dewasa, memang sangat prihatin, ya. Ternyata dia di usia dewasanya itu belum bisa melaksanakan berbagai ibadah, seperti misalnya sholat. Dia nggak tahu bagaimana tata cara sholat.
bacaan sholatnya, gerakan sholatnya, di usia sudah dewasa dia nggak bisa seperti itu, nggak bisa menjalankan tata cara ibadah seperti sholat. Termasuk juga apalagi masalah Quran, baca Qurannya dan sebagainya nggak bisa sama sekali. Tapi saya bilang tetap ya, saya meyakinkan dalam hadis innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan, ya. Nah makanya dibilang sama saya, andai kan saya mau bertobat Ustaz, paling amal soleh yang bisa saya kerjakan adalah saya akan memberikan harta saya untuk diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan dan sebagainya. Saya bilang ya emang harus begitu jamaah. Di saat ada orang bertanya kepada kita, jangan sampai sekali-kali kemudian kita mengatakan, ya apalagi seperti teman kita siapapun mereka, kalau bertanya apakah akan diampuni, katakan diampuni sama Allah SWT. Innallaha wasi'ul maghfirah. Allah itu ampunnya sangat luas. Ya, Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, ya. Nah, sebab dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya kalau kita baca itu ada kisah di bab taubat. Pernah kejadian jamaah, ada seseorang, ya, dia telah membunuh 99 orang. Kemudian suatu ketika dia datangi seseorang dan dia bertanya kepadanya, ya apakah kalau saya mau bertobat kepada Allah itu akan diampunkan dosa saya, bahwa saya sudah membunuh 99 orang, ya. Ternyata jamaah sekalian, dikisahkan dalam kisah itu dia mendapat jawaban bahwa dia nggak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah apa yang terjadi? Dia bunuh lagi satu orang. Maka sehingga menjadi 100 lah orang yang telah dibunuh sama dia, ya. Tapi ternyata jamaah sekalian, dia tetap masih berusaha untuk mendatangi orang yang sangat bijaksana supaya mendapatkan jawaban. Berjumpalah dia dengan seseorang yang sangat bijaksana. Dia ingin betul-betul mendapatkan kepastian jika dia mau bertobat kepada Allah, apakah akan diampuni dosanya meskipun sudah 100 orang yang dia telah bunuh jamaah sekalian. Ternyata jamaah berjumpa dengan seseorang dan dikatakan kepadanya bahwa Allah akan ampunkan dosamu. Syaratnya kamu harus hijrah dari tempat kamu sekarang ke tempat yang lain. Nah jamaah yang berbahagia, ketika dia hijrah dalam perjalanan, ternyata ditakdirkan Allah orang ini meninggal dunia. Jadi orang itu meninggal dunia. Sampai terjadi perdebatan antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Ya. Kata malaikat azab, ini orang bagian saya. Ya. Kata malaikat rahmat, tidak. Ini orang bagian saya. Dia sudah taubat dan dia sudah hijrah sesuai dengan petunjuk yang ada itu. Singkat cerita jamaah, ada suara yang mengatakan dari perdebatan dua malaikat ini supaya diukur, ya, jarak tempuh yang sedang dilakukan. Kalau seandainya jarak tempuh yang dilakukan lebih dekat sampai ke tempat yang dihijrah itu, maka dia menjadi bagian malaikat rahmat. Tapi kalau seandainya masih jauh, ya, maka dia menjadi bagian malaikat azab, dia akan disiksa. Ternyata jamaah apa yang terjadi? Pas diukur, ternyata jarak tempuh untuk menuju ke lokasi hijrah itu lebih dekat, ya. Makanya kemudian dia menjadi bagian malaikat rahmat. Bahkan dalam sebuah catatan saya pernah membaca itu, ya konon karena kehebatan taubat inilah, ya, seolah-olah Allah menggeser tanah menuju ke lokasi yang dia tuju, ya. Itulah kehebatan bertobat jamaah yang berbahagia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wala tayasu min rauhillah, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah meskipun kita banyak dosa, banyak salah, ya. Kalau kita minta ampun sama Allah, insya Allah akan diampunkan dosa-dosa kita. Makanya jamaah, kita perlu melakukan amal-amal soleh yang ringan, tapi ternyata kalau kita membaca dalam hadis-hadis, ternyata itu bisa memiliki fadilah yang sangat besar. Contoh sederhana jamaah, kita sering ibadah sholat 5 waktu. Maka jangan lupakan kalau kita sudah sholat 5 waktu, ya, setelah salam, jangan lupa kita berzikir yang sudah standar kita lakukan itu, ya. Yaitu tentang zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika orang sudah membaca tasbih tadi, ya, zikir tadi setiap ba'da salat 5 waktu, kemudian disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu, maka genaplah sampai 100 jumlahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Gufirat khotoyahu wa in kanat mithlu zabadul bahar. Orang itu akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosa orang itu sebanyak buih di lautan. Jadi meskipun orang itu punya dosa sebanyak buih di lautan, dengan zikir-zikir tersebut yang dibaca setelah salat 5 waktu akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah, saya sampaikan tadi, meskipun kita banyak salah, banyak dosa, kalau kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ya, setelah kita sudah selesai berbuat salah, berbuat dosa, maka semangatlah setelah itu kita untuk melakukan amal-amal kebaikan, ya, seperti mengiringi dengan amal soleh seperti ibadah sholat 5 waktu, kemudian membaca Quran, berzikir, berdoa. Kalau punya harta, keluarkan harta kita untuk kita sedekahkan, ya. Dan Nabi sudah bilang, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lah, atau kama qala Rasulullah SAW, kalau manusia meninggal dunia maka akan putuslah seluruh aliran pahalanya, kecuali yang pertama adalah ketika dia masih hidup suka bersedekah jariyah, ya, seperti membantu masjid, sedekahnya membantu pesantren, ya, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya manfaat dari harta yang dimiliki itu, maka sedekah jariah itu akan menjadi, ya, penyebab terus mengalir pahalanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Termasuk kalau dia punya ilmu, ilmunya bermanfaat, didakwahkan sehingga orang akhirnya beramal soleh karena ilmu yang diajarkan kepadanya. Termasuk ketika dia bersyukur pada Allah, punya anak didik, anak kandung, ya, yang soleh, solehah, yang suka mendoakan dirinya, maka dia pun juga akan terus mendapatkan aliran pahala. Jadi intinya jamaah rahimakumullah, ya, yang namanya manusia, saya bilang dari sejak awal, memang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Anda berbuat salah, berbuat dosa, maka segeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini masih bersyukur kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan taubat, ya, maka segera taubat. Yakinlah sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, kalau kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, niscaya Allah akan terima taubat kita, akan terima, ya, pengampunan kita, dan itu yang kita harapkan. Karena jamaah, apabila kita berbuat salah, berbuat dosa, tapi kita nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatirnya nanti jamaah di hari kiamat kita akan mendapatkan siksaan atau azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mengerikan jamaah yang berbahagia kalau berbicara masalah azab Allah. Itu yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu contoh sebenarnya, ya. Beliau dulu semenjak sebelum kenal Islam, sebelum kenal Nabi, ya, itu kita tahu bahwa beliau sangat luar biasa itu keadaannya. Bahkan beliau pernah punya rencana ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi bayangkan jamaah, ketika dia sudah bersyahadat, ketika dia sudah bertaubat, sudah kembali kepada Islam, sudah menyatakan keislamannya, kita saksikan jamaah banyak kisah-kisah yang sangat istimewa yang dimiliki oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Salah satu di antaranya adalah bagaimana ketika dia berinteraksi kepada Al-Qur'anul Karim. Dia baca Quran, ya, dikisahkan dalam sebuah riwayat, dia baca surah At-Tur, ya, Wat-Tur wa kitabim mastur, di surah yang ke-52 juz 27 sampai ayat yang berbunyi inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Itu Umar jamaah sampai menangis
dan karena takutnya kepada Allah, nangisnya ini sampai membekas, ya, ada bekasan lindangan air mata di wajahnya, di pipinya. Ya. Begitulah kondisi jamaah orang-orang yang betul-betul totalitas hijrah, ya. Bahkan kita tahu sekarang ternyata beliau pun, ya, makamnya berdampingan satu lokasi dengan makamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya jamaah, saya katakan kembali, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang pada hakikatnya manusia itu yang dilihat adalah bagaimana akhir kehidupannya. Ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kita itu tergantung bagaimana ujungnya, bagaimana akhirnya. Ya, kalau ada orang sekarang, maaf, misalkan dia banyak dosa, banyak maksiat, tiba-tiba dia hijrah, dia total taubat kepada Allah, lalu meninggal dunia, maka itulah yang dilihat. Jadi orang kalau sudah taubat itu udah nol lagi yang kejadian, ya. Yang lama-lama itu hilang semuanya. Hilang, dan kemudian dia jadi nol lagi, dan itulah yang dinilai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya juga ada kisah yang malah terbalik, ya. Ada orang abid, ahli ibadah, tiba-tiba ujung kehidupannya melakukan perbuatan maksiat, bahkan sampai ke tingkat melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang demikian, ya, meskipun awalnya kebaikan, ternyata ujung-ujung kehidupannya berbuat maksiat, berbuat dosa, maka itulah yang dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah, ya. Idealnya memang kalau kita inginkan nih, dari sejak balik, kemudian kita terus beramal baik sampai ujung kehidupan kita, kematiannya kita tetap dalam keadaan baik, itulah yang ideal jemaah. Ya. Yang na'udzubillah banget adalah ketika ada orang sejak dia balik sampai kematiannya itu isinya dosa terus, maksiat terus kepada Allah, na'udzubillah. Ya. Orang seperti ini sangat kasihan sekali, ya, nasibnya. Di dunia sudah sengsara, di akhirat bakal juga mengalami kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kajian singkat yang terkait dengan pentingnya taubat bagi seorang muslim, ya, membuat kita bersegera untuk melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan kita, dosa-dosa kita, ya. Apalagi kalau saya berpikir tentang bagaimana nasib dosa kita sebagai anak kepada orang tua, ini juga ngeri jemaah. Dalam sebuah kesempatan Nabi kita Muhammad pernah menyampaikan kepada para sahabat, apa kata Rasulullah? Ala unabbi'ukum bi akbarul kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar? Ya. Itu sahabat menjawab, qulna bala ya Rasulullah. Mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, al-isyraku billah. Dosa pertama yang besar itu adalah dosa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa uququl walidain. Dosa durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Dosa yang ketiga itu adalah dosa bersaksi palsu, ya. Maka orang yang bohong itu juga termasuk mengalami dosa besar. Nah, kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai kita melakukan 3 amalan-amalan tadi itu. Ya, apalagi dosa besar yang pertama syirik, ya. Allah bilang apa? Orang yang berbuat syirik, amal-amalnya itu akan dibatalkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal-amal setelah itu akan dibatalkan sama Allah. Ya, makanya Allah sampai bilang apa? Orang yang begitu akan termasuk menjadi orang-orang yang rugi akhirnya. Bahkan Allah bilang apa? Inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar, dosa yang sangat besar. Bahkan wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah haramkan surga baginya, wa ma'wahun nar, dan neraka lebih pantas bagi mereka. Jadi jamaah, bentuk-bentuk dosa yang semua saya sampaikan ini mestinya kita harus segera, ya, termasuk juga dosa kepada orang tua itu jangan sampai terjadi.
Quran melarang ya, jangan sampai kita berbuat dosa sama orang tua kita, apalagi sama ibu kita yang sudah mengandung 9 bulan dalam keadaan susah payah, melahirkan antara hidup dan mati ya. Maka kalau ada anak ketika dia lahir, kemudian dia disusuin ya, dari kecil sampai besar, dari kecil, dari usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah ya. Kemudian tiba-tiba dia menyakiti orang tuanya. Kita kenal dengan kisah ya, bagaimana kisah Alqamah ya mas kalian, yang pada saat itu kita cerita tuh ternyata dia cuma sekali saja menyakiti hati orang tuanya, menyakiti hati ibunya. Bayangkan, sekali berbuat dosa saja, ketika dia meninggal dunia, dia nggak bisa berkata kalimat-kalimat tauhid, nggak bisa menggunakan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Kalimat thayyibah dia nggak bisa sampaikan itu, nggak bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, nggak bisa. Kenapa? Karena kesalahan satu dia, yaitu berbuat dosa kepada orang tua. Apalagi kita jemaah sekalian, kalau seandainya banyak berbuat salah, berulang-ulang menyakiti orang tua kita, apalagi menyakiti ibu kita, na'udzubillah min dzalik. Nabi sudah bilang ridha Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya orang tua. Jadi kita harus baik dengan orang tua kita jemaah sekalian. Makanya hari ini kita masih berada di bulan Ramadan, hari yang ke-16. Jangan nunggu lebaran minta maaf sama orang tua. Kadang-kadang tradisi kita ini salah menurut saya. Minta maaf justru lebaran ya. Sekarang waktunya, jangan nunggu lebaran. Ya, nanti kalau kita meninggal dunia, kita meminta maaf ya, itu jadi problem. Nah, makanya Majelis Cinta yang berbahagia, kalau kita meminta maaf ya kepada orang tua kita berlagi, ya maka saat inilah saat yang tepat. Mumpung lagi sehat, masih hidup, manfaatkan semuanya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengantar materi tentang pentingnya taubat bagi seorang muslim ya, ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, khususnya buat saya. Saya kalau lagi mengevaluasi jamaah, kadang-kadang banyak menyesal ya, apalagi kalau terkait dengan sikap kita kepada orang tua selama ini, yang ternyata orang tua kita sudah meninggal dunia lagi ya. Kadang-kadang kita jadi merasa sedih yang luar biasa. Makanya kalau jamaah muslim, Majelis Cinta yang berbahagia, kalau sekarang masih ada orang tua, kita ngakuin punya salah, punya dosa, datangin dia, cium tangannya, minta maaf kepadanya. Nanti kalau dia sudah nggak ada jamaah, kita baru menyesal, kita baru bersedih betapa diri kita ini merasa berdosa sekali lantaran perbuatan salah yang kita perbuat ya. Tapi yang pasti jamaah, tetaplah kita optimis ya, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan dosa kita, dosa orang tua kita diampuni sama Allah. Makanya doa yang nggak boleh kita lupakan adalah bacalah doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan juga dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka sayang kepadaku dari waktu kecil sampai sekarang ya. Itu doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya semua amal kita diterima Allah, dosa kita diampuni sama Allah, dan terus hiasi setelah kita bertobat kepada Allah dengan amal-amal terbaik. Kalau kita punya harta, manfaatkan harta kita ini. Apalagi di bulan suci Ramadan, gunakan dia buat berinfak, bersedekah, keluarkan zakatnya ya misalnya. Ya, apalagi di Majelis Cinta ini juga ada program dakwah yang harus kita dukung ya. Makanya nanti Ustadz Iwan bisa diinformasikan kepada Majelis Cinta, jamaah Majelis Cinta, supaya kalau mereka mau menggunakan hartanya itu supaya bermanfaat, maka infakkan, sedekahkan. Ada nomor rekeningnya, kirimkan ya. Sampaikan bahwa ini infak saya, ini sedekah saya. Mudah-mudahan infak, sedekah saya, zakat saya, wakaf saya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjadi penembus dosa-dosa kita sekalian ya. Di samping juga kita harus yakini bahwa infak sedekah yang kita lakukan itu juga pasti akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya berbahagialah kalau jamaah dikasih harta terus kemudian dia berbuat kebaikan. Nanti di hari kiamat ketika ditanya min aina iktasaba wa fima anfaqahu, dari mana hartamu, kemudian dikemanakan hartamu, kita jawab
harta yang kudapatkan dengan cara yang halal dan aku keluarkan ya untuk membantu masjid, membantu pesantren, membantu dakwah Islam, membantu perjuangan kaum muslimin, membantu orang-orang Islam yang sangat membutuhkan, membantu anak yatim, membantu orang-orang miskin dan seterusnya. Maka berbahagialah yang maksudnya. Yang kasihan itu adalah ketika ada orang Islam dapat hartanya halal dipakai untuk berbuat dosa, buat main judi, buat mabuk-mabukan, buat berzina, buat main macam-macam yang diharamkan sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayahnya agar selalu taat kepadanya, taat kepada Rasulnya, dan selalu bangga menjadi seorang Muslim dan juga cinta kepada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Iwan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mesti dikomentari atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah khairan katsira. Pak Ustadz, banyak sekali tentu saja yang kami dapatkan. Tentu saja semua bermanfaat, saya yakin, bagi semua jamaah. Langsung ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz ya? Mungkin ya, silakan. Mudah-mudahan kebagian semua nih, ada 3 penanya kalau saya perhatikan nih Pak Ustadz. Yang sampaikan, apakah tanda-tanda dosa taubat kita di Allah? Apakah tanda-tanda bahwa dosa taubat kita, taubat kita dari dosa diterima Allah? Padahal kita selalu ada dalam dosa, sengaja atau tidak, tiap harinya, tanpa kita sadari. Juga bagaimana andai ada anak yang durhaka pada orang tua, tapi orang tua sudah memaafkan. Hatur nuhun. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Nuraini Amroh. Mohon berkenan Pak Ustadz untuk di penjelasan jawaban pada beliau. Baik jamaah sekalian, berkaitan dengan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelas kalau bicara masalah keyakinan, kita harus yakin. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mengatakan bahwa manusia yang bertobat kepada Allah itu pasti akan diterima taubatnya sama Allah sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Ya. Itu yang paling utama kita harus yakini. Adapun kalau kita mau mendeteksi diri kita, sudahkah ya kita itu dianggap diterima taubatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin secara kasat mata bisa kita lihat dari beberapa hal. Misalkan kita melihat secara amaliyah, ya, itu dia tampak sekali ibadahnya kepada Allah, perbuatan baiknya kepada Allah, ya, terhadap perintah-perintah Allah itu begitu semangat dia kerjakan. Itu salah satu yang tampak kelihatan bahwa orang itu tobatnya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semangat melakukan amal saleh itu semakin tinggi. Ya, di samping yang kedua, kebiasaan buruk yang selama ini kita saksikan, yang kita tahu atau yang diri mengalami itu nggak dikerjakan sama sekali sama dia. Ya, itu bukti bahwa itu orang benar-benar ya dosanya atau tobatnya telah diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya lagi tanda tanyanya, dia betul-betul menjaga dengan cara memilih pergaulan. Karena memang Nabi sudah bilang bahwa agama seseorang itu almar'u ala dini khalilih, ya, bahwa agama seseorang itu tergantung bagaimana dia berkawannya. Falyanzur may yukhalilu, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Nah, kalau ada orang sudah bertobat, biasanya dia punya, istilah saya itu, komunitas khusus gitu, ya. Jadi ada bi'ah salihah, lingkungan yang baik itulah yang dia kemudian pilih sebagai pilihan buat dia untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang berdosa lagi. Ya, jadi itu indikasi itu sebenarnya bahwa orang itu diterima taubatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Ustaz Iwan, saya pernah mengisi ceramah di sebuah lapas, ya, di daerah Karawang, itu ada lapas Karawang. Di saat saya mengisi ceramah di dalam lapas itu, saya bertemu dengan seseorang yang, mohon maaf, di usianya 70 tahunan, dan ternyata ketika ngobrol, dia masuk ke dalam penjara itu karena dia punya kesalahan, yaitu dia itu kerjaannya tukang bunuh orang, ya. Nah, ketika itu dia ngobrol sama saya, Ustadz, saya udah nggak mau keluar lagi dari penjara. Kenapa? Kalau saya keluar lagi, pasti nanti saya bisa ngebunuh orang lagi. Nah, bentuk penyesalan inilah
saya melihat itu indikasi bahwa dia taubatnya benar-benar diterima sama Allah SWT. Dia nggak mengulang lagi tuh. Ya, biarin dia di penjara di dalam, dia mau ibadah saja, dia mau taubat saja gitu, sampai akhir kehidupannya. Jadi jamaah yang berbahagia, itulah ciri ya, di antara beberapa yang bisa kita pastikan orang itu taubatnya diterima sama Allah SWT, karena dia benar-benar menghiasi kehidupannya dengan amal-amal soleh yang diperintahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dirinya juga menyadari bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Lalu ya, dia meyakini bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang abadi. Ya, dalam perspektif khusus tentang dirinya, dia akan semakin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan sekarang ini jamaah banyak para konon ya, saya dengar jenderal-jenderal itu ya, dia pengen banget hidupnya tinggal dekat pesantren. Kenapa? Supaya dia nanti ujung kehidupannya bisa husnul khatimah, katanya gitu ya. Jadi saya punya kiai itu di sebuah daerah di daerah Bogor ya, lahan pesantren ini besar sekali, dan dia cerita memang dia banyak link dengan jenderal-jenderal gitu. Sampai dia ngomong sama saya, jenderal aja Ustadz, banyak banget sekarang yang kepengen tinggal dekat sini. Kenapa? Dia pengen hari-hari itu ibadah, kemudian berzikir, berdoa, baca Quran, ya. Kemudian berada di lingkungan yang baik. Pesantren itu kan lingkungan yang terbaik, ya. Hari-hari orang banyak yang merasakan kenikmatan dalam beribadah di pesantren karena semuanya terjaga, semuanya, ya, pergaulannya, kemudian ibadahnya dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan begitu dia akan husnul khatimah nantinya gitu. Nah, adapun kalau ada seorang anak jamaah sekalian, dia minta ampun sama Allah, minta maaf sama orang tuanya, sementara orang tua sudah meninggal dunia, ya, maka doa yang kita panjatkan kepada Allah berulang-ulang sebagai anak, ya, mudah-mudahan itu menjadi bentuk pertobatan kita kepada Allah yang diterima, dan doa-doa kita mudah-mudahan juga diterima sama Allah sebagai bentuk kebaktian kita sama orang tua kita meskipun sudah meninggal dunia, dan itu akan terus mengalir pahalanya, ya. Tapi saran saya yang berikutnya adalah sebagai anak yang berbakti kepada orang tua meskipun sudah meninggal dunia, maka Nabi mengajarkan seperti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ketika ada orang anak yang berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia sekalipun, dia bisa beramal saleh yang diniatkan pahalanya buat orang tua yang sudah meninggal dunia, maka ini pun juga akan sampai pahalanya kepada orang tuanya, ya. Jadi jamaah yang berbahagia, nggak ada istilah putus asa. Kita yakin bahwa dosa-dosa yang kita berbuat akan diampuni sama Allah. Ada cara-cara yang bisa kita berbuat meskipun saya punya orang tua sudah meninggal dunia, kita bisa melakukan amal soleh, yang amal soleh ini kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah itu pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Pak Ustadz, hatur nuhun. Tapi masih ada lagi, boleh Pak Ustadz? Silakan Setiman. Dari Pak Agus Sugeng Raharjo, beliau. Agus Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru bisa gabung. Mau tanya Pak Ustadz, apakah hanya berdoa saja yang bisa menghapus dosa kita kepada orang tua? Pada saat yang lalu pernah salah, dan sekarang beliau sudah tiada. Kapan bisa ketemu lagi? Jadi pertanyaan Pak Agus sekali lagi seperti tadi, orang tuanya sudah tiada, dan kita pernah salah, kemudian apakah dengan berdoa saja, selain tentu saja bertaubat dan berdoa, itu sudah sampai kira-kira begitu, dan menghapus apa yang di yakin yang jelas Pak Agus, ya, yakin saja bahwa ketika kita merasa punya kesalahan sama orang tua kita, ya, baik kepada ayah ataupun kepada ibu, kemudian ayah ibu kita katakanlah sudah meninggal dunia, ya, maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai permohonan ampun buat diri kita dan juga buat orang tua kita, maka itulah salah satu bentuk konkret, ya, pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan cara itu, ya, tobat kita akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bosan-bosan, baca terus, ya. Dan Nabi yang mengatakan bahwa doa anak yang saleh, yang salihah,
itu bisa menjadi penyebab pahalanya terus mengalir kepada orang tuanya. Yang kedua tadi seperti yang saya sampaikan di awalan tadi, maka kita juga sangat dianjurkan untuk beramal saleh yang niatnya pahalanya untuk ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kayak sekarang misalkan kita mau berinfak, ya mau bersedekah, niatin nih, Bismillah ya Allah, infak ini, sedekah ini aku niatkan pahalanya untuk ayahku, untuk ibuku. Udah Bismillah. Ya, Insya Allah itu akan mengalir pahalanya buat orang tua kita. Jadi kondisi apapun, dosa-dosa kita kepada Allah SWT, kepada manusia, ya harus kita yakin dengan optimis. Selama kita meminta ampunan kepada Allah SWT dengan bertobat, maka dengan begitu taubat kita akan diterima dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Yang penting jamaah tadi itu, taubatnya mumpung lagi sehat, mumpung lagi hidup, ya jangan sampai ntar kalau udah mau mati baru mau taubat, ya. Sama kayak orang dikasih harta sama Allah Subhanahu wa taala, ketika lagi hidup susah banget diajak beramalnya, diajak infaknya, diajak sedekahnya. Pas dia meninggal dunia dia berkata sama Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkanlah aku ya Allah, ya, supaya apa? Fa asaddaq wa aku minas salihin, supaya aku bisa bersedekah. Jadi jamaah majlis kita berbahagia, jangan kita baru mau bersedekah kalau sudah meninggal dunia, terlambat ya Mas Adian. Ya. Maka ini saya katakan berulang-ulang, momentum Ramadan, momentum terbaik, ya. Waktu-waktu bulan suci Ramadan adalah waktu-waktu terbaik. Dengan harta yang kita punya, ya mudah-mudahan dengan harta kita itu bisa menyebabkan segala kesalahan kita, dosa-dosa yang selama ini kita berbuat, itu menjadi pengampunan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah, kalau kita lagi-lagi bicara masalah siksaan Allah itu ngeri banget, ya. Saya berulang kali kadang-kadang membaca dalam Al-Qur'an, misalkan sedikit kisah tentang manusia yang diseret ke dalam api neraka karena dosa-dosa yang diperbuat, nggak bertobat sama Allah, lalu kepalanya itu disiram pakai air panas, ya. Itu digambarkan dalam surat Ad-Dukhan itu. Ad-Dukhan surat yang ke-44 ayat 47 sampai 49. Nanti di hari kiamat ada manusia yang diseret ke dalam api neraka. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan malaikat Zabaniyah supaya pegang itu manusia itu. Manusia yang durhaka kepada Allah, manusia yang nggak bertaubat-taubat kepada Allah, seret dia, masukkan dia ke dalam api neraka. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Lalu siramlah kepalanya itu orang dengan azab air yang sangat panas. Ya. Kemudian katakan kepadanya, rasakanlah, dzuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, katanya Anda orang perkasa, katanya Anda orang hebat. Ternyata jamaah sekalian, udah nggak ada artinya tuh, ya. Kalau kita banyak harta sekalipun, punya kedudukan setinggi apapun, jabatan sehebat apapun, harta sebanyak apapun, ya kemudian selama hidupnya nggak banyak berbuat kebaikan, atau banyak salahnya, banyak maksiatnya, dan tidak bertobat-tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang dia miliki itu nggak ada gunanya. Ya, kenapa? Karena akhirnya dia hanya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Ustaz Iwan, yang namanya kita, ya, kalau misalkan mohon maaf nih, jamaah Majlis Cinta misalkan suka masak air, ya, di rumahnya itu, di dapur lah, misalkan di apa namanya, ya di dapur, ya, dia masak air satu panci, kemudian air itu jadi panas sampai mendidih panasnya. Coba bayangkan apa yang terjadi kalau air yang udah panas itu kita siram ke kepala kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Saya yakin kepala kita akan mengalami kondisi yang sangat parah, ya. Kita pun juga akan teriak-teriak kesakitan, kepanasan. Apalagi kalau bicara masalah azab Allah di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, di neraka nanti, niscaya nggak akan ada yang sanggup. Makanya jamaah, lagi-lagi kita mengajak momentum bulan suci Ramadan, bersegeralah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bersegeralah menuju Allah, bertobat kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung,
Jadi kalau kita mau beruntung, segera taubat. Kalau tidak, kita pasti akan mengalami kesengsaraan, kerugian, kesengsaraan, kesulitan, kesukaran, hidup di dunia, apalagi di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Ustaz Iwan. Masya Allah. Pak Ustadz, satu lagi boleh Pak Ustadz? Ada dua. Jadi Oh ya, silakan, boleh. Yang berikut ini dari tadi kan jawaban untuk Pak Agus Raharjo tadi. Yang berikut ini dari Ibu Arin. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Mau nanya Pak Ustadz, mohon diberi cara urutan dalam berdoa, mulai dari ta'awuz sampai akhir doa. Yang nomor satu itu apa, lalu berikutnya urutan berikutnya apa, dan seterusnya. Jazakallah Ustaz. Oh ya, tambah lagi Pak Ustadz, kata beliau nih, saya pernah dengar bahwa berdoa dengan sholawat, dan doa dengan sholawat ini Allah akan mencukupi dan memberi solusi atas hajat-hajat kita, walau tidak terucap dalam doa. Nah, bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Mohon berkenan Pak Ustadz untuk Ibu Arin. Baik, Bu Arin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala serta jamaah majelis cinta yang berbahagia. Dulu saya pernah diajarkan oleh guru saya terkait dengan urutan dalam berdoa, ya. Ternyata ini juga mengacu kepada petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, yang pertama, kita harus memunculkan pujian-pujian terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya selalu praktekkan tuh. Jadi kalau kita membaca doa, urutan pertama adalah kita puji Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai bentuk-bentuk pujian. Ya, seperti Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tardal, dan seterusnya. Itu pujian-pujian tuh. Ya, urutan yang kedua, bacalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, atau salawat yang lain, ya. Nah, setelah itu urutan yang ketiga adalah doain orang tua kita. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jadi itulah urutan yang sering diajarkan tuh. Puji Allah, salawat kepada Nabi, dan doakan kedua orang tua kita. Setelah itu, yang keempat, baru doa-doa yang lainnya yang kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Doa minta rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, yang banyak. Doa minta ilmu yang manfaat. Doa minta supaya keluarga dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Doa buat anak-anaknya supaya menjadi anak yang saleh, salihah, dan sebagainya. Ya, jadi urutannya baca puji-pujian pada Allah, baca hamdalah, baca sholawat, ya, baca doa buat orang tua, baru yang kemudian yang keempat urutannya baca doa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun benar tadi, sholawat pun itu sudah bisa menjadi perwakilan, ya. Tapi kalau secara spesifik, bagus sekali kalau kemudian kita menyampaikan juga permohonan secara khusus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita dengan bahasa Arab bisa, minta dengan bahasa Arab. Kalau nggak bisa, pergunakan dengan bahasa Indonesia, karena Allah juga maha memahami, maha mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Jadi Allah maha mengetahui, dengan bahasa apapun Allah tahu dan pasti Allah akan ijabah. Allah bilang, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi kalau dalam berdoa yang perlu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu. Jangan sedikit pun ada keraguan. Jangan sampai kita berkata, ya Allah, saya sudah berdoa, kok enggak diterima-terima, ya. Ini jangan sampai ada bahasa-bahasa demikian. Tapi yakinlah bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya, apalagi terhadap berkaitan dengan permohonan pengampunan atas dosa-dosa, ya, pertobatan kepada Allah, pasti akan Allah terima, ya. Andai pun misal kita udah berulang-ulang doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya kok kita merasa belum ada terwujud itu, ya, maka berhusnuzonlah sama Allah. Mungkin, ya, sengaja Allah mentakhirkan atau tidak mewujudkan saat itu, karena boleh jadi kalau saatnya Allah berikan, mungkin diri kita akan membawa kemudaratan. Maka Allah tangguhkan doa itu nanti di hari kiamat, di akhirat,
baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jamaah Masjid Sintang berbahagia, ya, itulah tata cara atau tahapan-tahapan dalam urutan berdoa. Ya, kayak saya bilang tadi itu awalnya baca bismillah tadi, alhamdulillah, salawat, doa buat orang tua, baru kemudian doa-doa yang lainnya yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti jamaah sekalian, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Doa itu dengan penuh ketundukan, dengan penuh kekhusyuan. Makanya orang kalau berdoa dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan, kadang-kadang sampai dengan penghayatan itu tanpa terasa akhirnya dia punya mata berlinangan air mata. Ya, apalagi sambil membayangkan dosa-dosa dia yang selama ini dia perbuat, ya, dengan penuh pengharapan supaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka itu menjadi sesuatu yang menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu dia akan berusaha untuk tidak mengerjakan lagi, mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Iwan yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah jawaban. Kalau masih ada lagi silahkan. Kalau jam setengah tiga ini. Terakhir. Oke, silakan. Pak Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Ini dari Pak atau Bu Medina. Bu Medina, maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya. Seseorang yang memiliki sakit hati yang luar biasa kepada seseorang yang menzaliminya, maafkan, sudah ikhlas, tapi tidak mau lagi berbicara ataupun bertemu lagi dengan orang yang menzaliminya tersebut. Bolehkah hal seperti itu, Ustadz? Apakah orang yang sakit hati itu berdosa? Jika ini dibawa hingga mati, apakah menjadi tambahan timbangan dosa bagi yang telah memaafkan, namun sesungguhnya tidak ingin lagi bertemu dengan orang yang menyakitinya tersebut? Bagaimana ya Pak Ustadz? Mohon berkenan Pak Ustadz untuk menjelaskan. Baik, jamaah yang berbahagia, memang yang namanya kehidupan itu variatif sekali, ya. Ada kalanya orang kalau udah sakit hati itu, benar kata ungkapan yang kita dengar, ya. Ternyata kalau lisan melukai tubuh itu, harapan sembuhnya susah banget, ya. Obatnya susah dicari. Tapi kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, katanya begitu. Tapi jamaah yang berbahagia, sikap ini sebenarnya hal yang kalau menurut saya kadang-kadang bisa terjadi kepada siapapun, ya. Nah, yang penting kalau kita melihat salah satu di antara ciri orang bertakwa, dialah orang yang wal'afina 'anil nas. Dia suka memaafkan kesalahan manusia secara umum, ya. Kalau di internal keluarga misalkan kesalahan suami, kesalahan istri, kesalahan anak, kesalahan saudara, ya. Jangankan mereka minta maaf, nggak minta maaf saja dia sudah maafkan. Nah, cuman tadi ada catatan, ya. Karena mungkin nggak tahu ada masalah apa. Biasanya kalau ada dalam sebuah keluarga nih yang tadinya bagus hubungannya, misalkan maaf tiba-tiba dia berpisah, ya. Atau kawan dekat yang tadinya dia bisa akrab bareng-bareng segala macam, tapi ada masalah, akhirnya dia selesai, ya, nggak mau ketemuan lagi. Dalam artiannya ya mungkin sampai di situ saja. Ya, yang penting dalam diri itu tadi itu jangan sampai ada kedengkian, ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan sampai ada dalam hati kita itu kedengkian kepada siapapun. Nah, itu yang paling utama, kunci yang paling utama. Bahwa kita sudah memaafkan dia, dia lapang dada. Masalah nanti bisa jumpa lagi atau bisa berhubungan lagi itu bukan masalah yang harus kita pikirkan. Yang penting nggak ada lagi kedengkian, kebencian terhadap orang yang tadi ada masalah sama kita. Apakah dia kepada kita atau kita kepada mereka, ya. Yang penting lepas tuh, nggak ada sedikit pun kedengkian dalam diri. Ya, jadi menurut saya kalau demikian itu hal yang insya Allah nggak akan menjadi masalah, ya. Yang penting tadi kita udah maafin, diminta maaf atau tidak, kita udah maafin, ya. Dan kita berharap di situ udah lepas kedengkian, kebencian kepada dia, walaupun kita ya diucapkan atau tidak, nggak kepengen untuk berjumpa dengan dia, ya. Itu ya perkara yang memang mesti kalau bisa hilang, hilangin aja, ya. Karena biasanya kan kadang-kadang nggak mungkin juga nih. Saya misalkan contohkan, kita udah nggak ketemuan, ya. Tiba-tiba suatu saat yang namanya kita suka bersosialisasi, ya, kan aneh kalau seandainya ketemuan tiba-tiba dalam event tertentu dia nggak teguran gitu misalkan gitu, ya. Padahal dalam diri udah saling memaafkan gitu.
maka di saat itu pasti kita akan menunjukkan hal yang biasa saja. Ya, walaupun memang kita nggak bisa lagi bersama dengannya gitu. Apakah sebagai teman, ya, ataupun lebih daripada itu. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz Iwan. Allah, Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Pak Ustadz, terima kasih. Tadi saya sempat ini harus memindahkan sesuatu dari depan saya. Masya Allah, sudah sangat komprehensif yang Pak Ustadz sudah sampaikan kepada jamaah yang dirahmati Allah. Banyak sekali pertanyaan. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa yang sudah Pak Ustadz berikan kepada kami, jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Semoga semuanya sudah mendapatkan penjelasan jawaban yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama dalam konteks bulan Ramadan, bulan yang insya Allah penuh dengan ampunan, karena itu bertaubat menjadi semakin penting untuk kita laksanakan insya Allah. Dengan semua bekal yang telah disampaikan Pak Ustadz tadi, kita jamaah ibu bapak sahabat kita dapat mengambil manfaat insya Allah, dan tabarakallah, semoga saja ya kita mendapatkan tentu saja nantinya ampunan yang kita dambakan dari Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas. Baik. Tadi saya sempat baca sedikit Iwan. Berkenan untuk mungkin menutup dengan doa. Iya, baik. Sebelum saya tutup dengan doa, tadi ada sedikit pertanyaan dari salah satu jamaah Majelis Cinta tentang doa. Yang jelas doa itu ya adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada waktu-waktu yang mustajab. Manfaatkan di antara dua azan dan qomat ya. Di antara azan dan qomat, kalau misalkan kita lagi sholat, itu momentum terbaik untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, termasuk di sepertiga malam terakhir. Ya, itu termasuk doa-doa yang diijabah sama Allah. Ya, kita manfaatkan momen-momen yang seperti itu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi intinya doa itu nggak boleh bosan, ya, nggak boleh bosan. Dan kita harus berulang-ulang sering menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti pada akhirnya, ketika kita bahasa kasar ini menggedor-gedor Allah gitu ya bahasanya, ya, pasti Allah akan berikan itu semua. Seperti orang kalau kita bertamu nih ketok pintu 1-2 kali belum, 3 kali udah selesai, pasti dibukain juga nanti akhirnya. Doa pun juga demikian jamaah. Ya, kalau kita sering berulang-ulang minta sama Allah, pasti Allah yang Maha Mendengar itu mewujudkan apa yang menjadi permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini kita munajat sama Allah singkat sebelum kita berpisah. Kita mohon sama Allah berbagai keinginan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita mohon sama Allah mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, kemudian tarawih kita, bacaan Quran, infak sedekah kita, dan amal-amal saleh yang lain yang kita sudah perbuat selama ini, termasuk khususnya di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta sama Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih saya minta maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jazakallah katsira. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Atur nuhun atas nama jamaah Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis yang dirahmati Allah. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya atas banyak sekali bekal, nasihat, dan guidance yang Pak Ustadz sampaikan kepada kami dalam kajian hari ini. Masya Allah, insya Allah bermanfaat Pak Ustadz. Dan insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan akan datang. Mudah-mudahan Pak Ustadz berkenan di antara waktu Pak Ustadz yang semakin padat jadwalnya. Dan kami doakan Pak Ustadz lancar agenda dan semua dakwah Pak Ustadz dimanapun itu. Yang penting Ustadz Iwan sehat jasmaninya, rohaninya, amin kantongnya, amin kantongnya. Amin, masya Allah. Biar lebaran jadi ya. Amin, amin. Biar bisa makan lontong ketupat lebaran Pak Ustadz. Masya Allah. Insya Allah kami doakan semuanya. Masya Allah. Terima kasih atas doa dari Pak Ustadz. Siap. Mohon izin Pak Ustadz. Insya Allah bertemu lagi Pak Ustadz ya. Mohon waktu dari Pak Ustadz. Amin, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pengumuman pada jamaah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sahabat majelis yang dirahmati Allah, Masya Allah, luar biasa sekali dengan guru kita, Ustadz kita, Ustadz Nur Muhammad Effendi, yang telah memberikan banyak sekali, tidak saya ulang-ulangi lagi. Ibu Bapak, sahabat majelis yang dirahmati, bertemu lagi dengan beliau pada mantra ini. Kita hanya dapat berharap semoga, itu saja doa kita kepada Allah, kita senantiasa mohon pada Allah, semoga Allah ijabah. Semoga ibadah-ibadah kita semua, khususnya ibadah som, puasa Ramadan kita, insya Allah mendapat ridha Allah, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah sebagaimana yang kita harapkan, dan insya Allah menambah semua bekal kita, khususnya sebagai tentu saja bekal tabungan dan bawaan kita untuk menuju akhirat nanti. Insya Allah termasuk semua amalan di Ramadan ini, puasa, sholat, dan tentu saja dalam
menggali ilmu melalui misalnya kajian kita ini. Insya Allah kita bertemu lagi, dan tentu saja minggu depan pada hari Sabtu dan Ahad yang akan datang pada waktu yang sama oleh pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan